Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dengan NIM 1905121401 dari kelas Sistem Informasi 19A. Di video kali ini saya akan memvideokan tentang praktikum 2 yaitu subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Kemudian kenapa memerlukan subnetting? Yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Kemudian tujuan subnetting. Yang pertama yaitu mengefisiensikan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat yaitu 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menempatkan suatu host apakah berada di dalam satu jaringan atau tidak. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Kemudian kita langsung saja untuk ke percobaan. Dalam percobaan kali ini, kita dituntut untuk membuat skema jaringan simulasi subnetting seperti ini, seperti di gambar. Dengan satu router, 2 switch, dan juga 3 PC dalam masing-masing switch. Satu router, kemudian ada 2 switch, kemudian tiap switch memiliki 3 PC. Nah, jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel. Kemudian jika sudah kita hubungkan, switch juga kita hubungkan dengan router. Nah, jika sudah, kita ubah settingan di routernya. Nah, ini yang Gigabyte Ethernet 00 ini merupakan terhubung dengan lab 1 yaitu yang sebelah sini tadi. Kita on kan. Kemudian kita juga atur yang Gigabyte Ethernet 1. Kita on kan. Dan close. Kemudian kita coba melihat
langkah-langkah percobaannya. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC dengan catatan tidak semua PC diberikan gateway. Saya tadi sudah men-setting router, kemudian kita akan men-setting PC-nya, IP config-nya. .168.1.1 dengan subnet mask yaitu 192 karena dia 126. Dengan default gateway 192.168.1.62. Kemudian PC yang kedua kita atur juga titik 2 dengan subnet yang sama yaitu 192. Kemudian kita kasih gateway-nya. Juga sama 62. Kemudian kita atur juga PC yang ketiga. Kali ini saya tidak akan menambahkan gateway. Jadi yang kita isi IP config-nya saja. Ini kita ubah menjadi 192. Sudah. Kemudian dari switch yang kedua yang ini adalah titik 65 karena 64 adalah networknya. Ini sama 192 dan PC yang keempat ini saya akan memberikan dia gateway. .126 karena yang koneksi yang sebelah sini tadi adalah 126 maksudnya. Sudah. Kemudian kita atur yang PC yang kelima. Kali ini saya tidak akan memberikan gateway, cukup IP address-nya saja. Sama 192.168.1. Karena yang tadi 65, yang ini yaitu 66. Dengan subnetnya sama yaitu 192. Kemudian sama juga untuk yang PC ke-6. 192.168.1.67. Yang ini juga saya tidak akan memberikan gateway. Kemudian kita close. Kemudian setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke event. Kemudian kita ke mode simulation. Nah, jika sudah, yang pertama yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Sebelumnya kita cek, ini cukup yang dicentang ini ICMP saja. Nah, sudah ICMP saja. Kita close. Kemudian kita jalankan yang perintah ke satu tadi. PDU dari
ke PC1 ke PC3. Kita coba. Nah, dia akan dikirimkan ke switch terlebih dahulu. Nah, karena dia ada di dalam satu network yang sama, jadi bisa ya. Nah, selanjutnya akan dikirimkan lagi balasannya dan komplit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC4, yaitu ke PC1 menuju PC3. Kita coba. Nah, dia akan mengirimkan ke switch terlebih dahulu, nanti switch akan mengeceknya apakah ada di networknya dia atau tidak. Nah, jika tidak, dia akan mengirimkannya ke router. Router nanti akan mengecek apakah di mana request tersebut berada. Nah, ternyata request tersebut ada di switch yang kedua. Lalu ke switch yang kedua ini nanti akan dikirimkan ke PC3 sesuai request. Kemudian karena PC3 juga memiliki gateway, sebelumnya PC1 ini kenapa bisa melewati atau berhubungan dengan beda network? Karena dia memiliki gateway. Nah, karena PC3 tadi kita kasih gateway atau dia mempunyai gateway, maka dia akan bisa membalasnya. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke PC1. Nah, successful complete. Yang selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC2 ke PC5. Kita coba yaitu dari PC2 ke PC5. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Kita coba. Nah, karena PC2 ini tadi kita kasih gateway, maka dia bisa untuk nyebrang ya dari switch 1 ke switch 2 ini. Kemudian dikirimkan oleh router. Nah, karena di PC4 ini tadi kita tidak memberikan gateway atau dia tidak punya gateway, maka dia tidak bisa untuk mengirimkan replay ke PC2. Jadi cukup sampai di sini. In progress. Kita delete, lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Oh, 6-nya ada di sini. Nah, kita coba. Nah, ini tidak bisa karena dari PC3 pun dia tidak memiliki gateway, dan di sini dia sudah berubah ya, bukan ICMP lagi tapi STP. Dia tidak bisa aslinya. Kemudian selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Nah, kita ubah dulu menjadi real time modenya. Kemudian lalu tracing dari PC1 ke PC3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Dengan format perintah tracing yaitu tracer IP tujuan. Dari PC1 ke PC3 ya. PC1 kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan tracer tadi IP dari PC3 yaitu 192.168.1.3. Nah, karena dia hanya melewati switch,
rutenya karena dia juga dalam satu network, maka rutenya hanya ini. Dia akan langsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu tracing dari PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. PC4 tadi 192.168.1.65. Ya. Nah, router pertama dia akan melewati router dulu. Kemudian akan berlanjut ke PC-nya, yaitu PC4. Kemudian selanjutnya yaitu tracing dari PC2 ke PC5. PC2 ini ke PC5. PC5 tadi 192.168.1.66. Nah, pada PC2 ini, karena dia PC2-nya saja yang memiliki gateway, maka perjalanan hanya ada di satu arah. Kemudian untuk mereplaynya, dia tidak bisa karena tidak ada gateway. Jika dibiarkan ini nanti hasilnya akan request timeout terus menerus. Kita close, kemudian ke langkah berikutnya, tracing ke PC3 ke PC6. Mulai dari 3 ke 6 ya. Kemudian command prompt tracer IP-nya 192.168.1.67 ya. Kita coba. Nah, karena mereka tidak ada gateway-nya, mereka tidak bisa menyeberang. Nah, dan hasilnya ini kita tunggu. Nah, dia akan request timeout. Dia akan, bila dibiarkan, dia akan berhasil atau memiliki hasil request timeout terus. Kita close. Nah, sekian dari video praktikum yang saya praktikumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.